salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan lancar rezekinya. Amin. Di tayangan kali ini saya akan membahas tentang makna gerhana matahari yang akan terjadi miturut primbon Jawa. Monggo disimak dulur. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pepiling bagi kita semua. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Menurut penelitian, di Indonesia akan terjadi gerhana matahari nggih dulur, yaitu gerhana matahari total dan juga gerhana matahari cincin atau biasa disebut dengan gerhana matahari hibrid atau hibrida, yang mana sebagian tampak total dan sebagian lagi tampak seperti cincin. Gerhana matahari total ini terjadi pada tanggal 20 April tahun 2023. Kalau dalam penanggalan Jawa ini masuk sasi Poso menuju Syawal dan di tahun Ihi gitu lur. Menghadapi fenomena ini hendaknya kita selalu waspada nggih dulur ya terhadap perubahan iklim yang terjadi ataupun cuaca maupun fenomena alam lainnya. Sedia payung sebelum hujan ya, peringatan untuk kita sendiri ya. Amprih selamete, amprih api piye. Kalau zaman dulu ya, kalau ada gerhana matahari itu tidak boleh melihat secara langsung. Kalau menurut mbah-mbah dulu engko marai buta gitu ya, tapi tidak menjelaskan kenapa kok bisa buta gitu. Tapi karena perkembangan ilmu dan teknologi semakin canggih, maka dijelaskan ternyata penyebabnya buta itu titik cahayanya bisa merusak retina atau lain sebagainya. Tapi kalau zaman dahulu kan sesepuh bilangnya ndak boleh engko karena gini, tapi tidak menjelaskan secara detailnya ya. Dahulu itu orang tua selalu mengatakan tembung sanepan dulur, yang mana bisa dibuktikan nanti kalau sudah ada perkembangan ilmunya ya. Di dunia ini tidak ada yang serba kebetulan nggih dulur. Apapun yang terjadi itu sudah atas kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Fenomena alam yang terjadi adalah tanda-tanda alam dari Sang Pencipta, yang mana supaya kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Dulur, menurut primbon Jawa, gerhana matahari yang terjadi pada tanggal 20 April 2023 ini atau tepatnya di sasi Poso menuju Syawal di tahun Ihi ya, ini bermakna supaya kita semuanya ini ya itu waspada dan berhati-hati. Karena kalau menurut tafsiran primbon ini ya, akan ada banyak orang yang bersenang-senang lalu muncul banyak penyakit, kemudian akan banyak angin besar dan juga pejabat-pejabat saling bertengkar ya, dan munculnya penyakit serta kematian. Dulur, apa yang saya sampaikan ini bukan hasil terawangan saya, karena saya bukan dukun, bukan paranormal, tapi saya menafsirkan berdasarkan primbon yang saya baca ya. Saya ketahui bagaimana melihat dan membaca berdasarkan yang terjadi, kemudian menafsirkannya ya. Di sini dikatakan banyak orang bersenang-senang, masuk akal karena mendekati hari raya nggih dulur, yang mana beberapa tahun kebelakang ini banyak yang terkekang, terkurung gitu ya. Sekarang kan suasananya sudah beda, sudah enak. Nah ini bersenang-senangnya itu jangan sampai yang losdol, tetap ada batas koridornya ya, dimana orang senang-senang itu juga ada batasannya, ojo terlalu gitulah maksudnya. Ini kemudian akan ada pejabat-pejabat yang saling bertengkar, lalu ada angin yang besar dan juga munculnya penyakit juga kematian. Dulur, mungkin ini di tahun-tahun zaman dahulu ya sudah pernah terjadi dan sering terjadi. Tapi di sini saya menafsirkan berdasarkan apa yang saya baca dan saya lihat, nggih. Kalau mengenai kebenarannya tentunya itu atas kuasa dan izin dari Allah, nggih.
Mudah-mudahan saja kita berdoa supaya tidak terjadi apa-apa. Mesti enek sing selamat, mesti enek sing cilaka, tergantung menungsone dhewe-dhewe nggih dulur ya. Saya tidak mengatakan itu pasti, tapi kemungkinan karena semuanya itu tergantung Tuhan yang menentukan. Tapi selayaknya kita semua juga waspada dulur, jangan terlena dengan kesenangan yang ada nggih. Di sini disebutkan akan bersenang-senang. Kalau menurut saya ya logikanya ya karena mungkin momen hari raya ya wajar ya bersenang-senang, tapi di sisi lain sebentar lagi juga akan ada pemilu yang mana banyak yang bersuka cita juga, tapi akan ada pejabat yang bertengkar juga di momen yang pemilu tersebut. Nah, dan mengenai akan ada angin besar, mungkin tidak semua wilayah Nusantara ya, tapi ada wilayah-wilayah yang mengalami demikian ya. Tidak usah jauh-jauh dulur, beberapa hari ini ya, berita-berita lokalan ini ya banyak memang menyebutkan kejadian-kejadian ya, fenomena-fenomena aneh, cuma kadang itu tidak ter-up gitu loh, tidak terpublik gitu, jadi banyak yang tidak tahu. Dan di daerah saya sendiri ini banyak beritanya yang namanya tenggelam, itu banyak sekali dulur. Mudah-mudahan di wilayah dulur-dulur semua tidak ada yang demikian ya. Dan saya turut mendoakan mudah-mudahan yang menjadi korban amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk mengenai penyakit saya tidak bisa menyebutkan ya di sini apa ya yang dimaksud penyakit kok banyak timbul dan juga kematian. Yang jelas di sini tergambarnya kalau mengenai akan terjadi pertengkaran antar pejabat, kemudian bersenang-senang, loss, dan fenomena alam lainnya itu berkaitan dengan iklim dan cuaca. Karena tidak dipungkiri dunia itu makin hari makin tua ya. Maka kenapa kalau terjadi gerhana itu kok ada yang namanya sholat gerhana? Itu karena tidak lain adalah selain meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Sebenarnya saya itu tidak suka dulur menyampaikan sesuatu yang tidak enak didengar di telinga, tapi memang kalau dilihat tafsirannya seperti itu ya saya sampaikan apa adanya. Kalau baik ya saya sampaikan baik, kalau tidak mengenakan ya saya sampaikan demikian. Bagi Anda yang bijak pasti bisa mengambil pelajarannya ya. Bersyukur ada yang ngasih tahu gitu loh dulur, supaya kita ini ben gak sakarpe dewi, ben iso ngantisipasi bagaimana supaya selamat dan lain sebagainya. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keselamatan nggih. Amin. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.